على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat yang kami hormati dan Allah taklimi, Allah muliakan Bapak Kiai Nur Samsu, dan Allah muliakan yang kami hormati Kiai Malik, Kiai Amin, dan Allah muliakan yang kami hormati jamaah salat isya, taraweh, witir, dan Allah muliakan pula. Puja dan puji syukur mari kita sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan langkah kita, Bapak Ibu, melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing, insya Allah, termasuk silaturahim, termasuk kumpul dengan di majlis ilmu, sahalallah thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya masuk surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda alam, penghancur maksiat, pembawa taat, menghancur kebatilan, pembawa kebenaran, yakni Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Monggo salawat salam Muhammad ibni Abdillah, 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 Muhammad ibni Abdillah. Musa ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Rasulullah, ya Habib Allah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih, isya dan witir Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ngendika di saat beliau berkumpul dengan para sahabat. Sahabat niku Pak Bu, kalau udah ada Rasul datang, karena Rasul itu punya namanya Qoribin. Dulu pernah di tahun lalu. Ala ukhbirukum biman antuharramu alaihinna. Kata sahabat Rasulullah, maukah aku sampaikan pada jamaah sahabat 4 hal yang tak akan tersentuh dari api neraka. Kemudian sahabat menjawab dengan kompak, qalu bala ya Rasulullah. Mau ya Rasulullah, sampaikan biar kami terjauh dan insya Allah kami akan jauh dari api neraka. Maka Rasulullah punya 4 karakter dalam keseharian kehidupan. Rasul yang pertama, kata Rasul, ala kulli hayyin. 1 hayyin. Yang kedua layyin. Yang ketiga qoribin. Yang keempat sahlin. Ma makna hayyin? Sahabat kemudian tanya, hayyin itu Pak Bu, tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Rasul itu Pak, perilakunya, karakternya itu menenangkan para sahabat, menenangkan para jamaah, menenangkan para umatnya, rakyatnya. Dia tidak bikin rusuh. Di saat ngambil keputusan, dia selalu dengan tidak keutamaan dirinya sendiri atau egois, tidak otoriter, tidak semaunya saudara dewe. Tapi apa? Mengajak. Bagaimana keputusan itu bisa
ngayomi, ngayemi, ngademi. Nah ini jadi ngayemi, ngademi, ngayomi. Rasul itu Pak Bu ngayomi. Nah ini bagaimana warga jamaah sholat, jamaah para sahabat tenang, teduh, diayomi ya, kemudian ngayemi, ngademi. Nah ini Rasulullah. Dan ngopeni tentunya. Rasulullah itu sampai pemimpin yang dipengaruhi dan termasuk dalam bukunya 100 yang berpengaruh di dunia. Rasulullah nomor utama yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan oleh Rasul nanti kita di yaumil kiamah mendapat syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka tentunya kata Rasul, bacakan sholawat minimal sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat Jibril baca minimal 1000 kali, insya Allah rezeki lancar. Baca sehari 1000 kali, insya Allah di hajat Bapak Ibu Allah ijabah. Yang pingin ke Mekah Madinah Allah segerakan. Tahun depan berangkat, tahun ini berangkat. Amin ya Allah ya Rabbal. Karena Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi memampukan orang yang dipanggil sama Allah. Bapak Ibu punya uang banyak, tapi kalau belum dipanggil sama Allah, belum ada hidayah, ya belum terpanggil. Tapi Allah memanggil orang yang siap, dia nggak punya uang, tapi bisa berangkat. Jadi umroh, haji, kalau haji kan bagi yang mampu. Kalau umroh tidak panggilannya, maka siap dipanggil kita siap. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan jamaah sholat isya tarawih witir Allah panggil semua sekeluarga menuju Makkah Madinah. Amin. Boleh dan berikut senang banget, demen banget, betah banget. Maka doanya nih Ibu, saran-saran biar kita bisa berangkat bolak-balik Makkah Madinah. Kalau niku diijajahin oleh Pak Kiai di TKBIH. Kalau niku TKBIH Pak Zainuddin Ar-Rahmah. Pas ceramah niku wonten Kiai ngasih ijazahan. Jadi ijazah itu bersanad sampai Rasulullah. Akhirnya saya minta Pak Kiai, kok Pak Kiai bisa tiap tahun, bahkan bukan tiap tahun, 3 bulan sekali berangkat umroh, haji tiap tahun. Itu resepnya nopo, rahasianya nopo. Akhirnya Pak Kiai megang saya. Lagi. Akhirnya saya dipegang, kemudian dikasih amalan. Baca pada sholat 3 kali. Ngomong Pak Kiai, ya bareng. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah li ziyarati baitik wa li ziyarati maqbarati muqaddasati ya hayyu ya qayyum. Nah, saya jazakan ya. Mudah-mudahan diterima. Ini dari pakai terus maka bacakan habis sholat, insya Allah Allah mudahkan Mekah Madinah. Kalau udah ke sana Allah panggil lagi, amin. Minimal umroh, syukur-syukur bisa daftar haji. Tapi saat ini daftar haji saat ini uang lepol. Oke, daftar tahun ini berangkatnya 40 tahun lagi. Tapi mudah-mudahan bagi Allah semua kun fayakun. Mau berangkat yang penting daftar, yang penting insya Allah niatan minimal umroh. Maka umroh itu insya Allah. Nah ini apalagi umroh di bulan Ramadan. Ini sekarang rebutan Pak. Kalau inginannya kan Mekah 10 hari di Mekah Ramadan. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Makanya rebutan Ramadan walaupun mahal. Kenapa? Karena pahalanya sama dengan haji. Tapi bukan berarti kewajiban haji selesai, tidak. Pahalanya sama dengan berhaji bersama Rasulullah. Siapa yang nggak mau? Makanya kesempatan umroh di Ramadan luar biasa pahalanya. Sholatnya di Masjid Nabawi itu udah 1000 pahala. Apalagi di Masjid Makkah Mukarramah. Bapak Ibu pasti nangis dan pasti mau balik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kembali lagi ke haji. Nah Rasulullah itu Pak, kata sedikit, ini minuman Rasulullah, sahabat tuh nunggu minuman bekas Rasul. Kalau udah diminum, bismillah, haus. Nah udah diminum, itu rebutan sahabat pingin minum bekas Rasulullah. Ini saking berkahnya air minum Rasulullah, pingin semua sahabat. Karena dia
ngademi, ngopeni, ngayomi, sehingga sahabat tuh betah dengan Rasulullah. Ini hayyin namanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak punya hayyin di rumah, jarang tengkar sama istri, jangan pasangan. Kenapa? Soalnya hayyin itu tenang. Saat istri yang bawel, cerewet, kadang nyebelin, ini istri orang lain maksudnya. Bukan istri kita, istri orang. Di sini enggak. Di sini insya Allah di jalan istrinya adem ayem. Apalagi istri saya. Soalnya ada bapak mertua. Bapak mertua bojoku nek ngene kabeh. Para mau diserang kabeh. Makanya bojoku ya apean. Makanya tak puji bae. Daripada mau dibanting. Nanti mertua gorok. Ambil amannya. Jadi hayyin itu Pak, misalnya contoh tengkar. Ini saya agak lama nggak apa-apa ya. Ini bonus Ramadan. Kemarin udah Quran nggak bisa. Jadi di saat Rasul Pak, misalnya ada seorang ayah, istrinya nggak punya hayyin. Istrinya kalau nggak punya hayyin itu Pak, mohon maaf, gampang emosional, gampang emosian, egois. Pokoknya pas ngambek tuh ya Allah banting kabeh Pak, pintu jebol, gelas pecah, piring cetak dan sebagainya. Bibir tuh jeding Pak. Makanya kalau pas suami pulang Pak, pas pulang lihat anak-anak belum adus, belum makan dan sebagainya. Lihat anaknya belum adus kok kucel. Terus apalagi belum sholat, belum makan, gimana sih ngurus anak? Digituin sama suami. Suami pulang kerja, sekolah tani atau sekolah kantor. Istrinya langsung kalau nggak punya hayyin dia ngelawan. Terus masalah buat lo. Kamu itu nggak tahu ya Bi, aku udah nyuci, udah makan, udah ini, udah nyetrika, udah sapu-sapu masih disalahin. Ini nggak punya hayyin. Tapi kalau istri yang punya hayyin, suami masih belum punya hayyin, dimarahin. Kamu itu urus anak kebecus gimana sih? Istrinya langsung peluk Pak, langsung bilang, ya maaf, saya salah, Bapak benar, selesai. Jadi rumusnya apa? Aku salah, kamu benar. Ben aman saya, mongko balas dendam, bulinya. Yang penting bojone orang nesu. Pak pas nesu, ya wis, aku salah, kowe sih benar. Aku salah, kowe benar. Nah rumusnya itu. Nanti balasnya pas turun emosi, lagi tenang, baru balas dendam. Balas dendamnya maksudnya apa? Nasehati dengan cara baik. Kalau nasehati lagi marah-marah, nggak bisa. Suami lagi marah, nanti buat ibu-ibu. Suami lagi marah, ibu jadi air. Pas suami api jadi air. Maka Rasul tuh selalu ngayemin. Di saat suami marah, makanya ibu nih buat ibu-ibu. Suaminya marah, bapaknya ngambek, nesu, langsung dipeluk. Kalau tunjuk-tunjuk, langsung gabruk. Pas bapak mama terima, ya seret gabruk. Habis digabruk, bapak Raison nunjuk mana soalnya tangannya mesti pegang cekel. Rasain tuh. Udah dipegang orang Raison nunjuk maning. Akhirnya bilang ke telinganya, I love you. Nah selesai. Bapaknya langsung ajak naik kamar. Akhirnya punya anaknya banyak, tambah anak maning. Alhamdulillah. Hayyin. Bapaknya masih tetap nggak punya hayyin, marah. Istrinya udah minta maaf, aku salah, tetap ragelem. Akhirnya banting pintu jebret, malah minta maaf, dengerin. Nggak punya hayyin, suaminya nggak tenang, nggak menenangkan. Kabur, naik alun-alun, go motor, ngerokok habis bungkus. Minum juga. Ini biasanya kalau nggak punya iman. Pas minum Pak, malaikat langsung ngasih tahu istrinya punya hayyin. Pas lihat istrinya nggak banting-banting, masih dia ambil air wudhu, dimarahin. Istri punya hayyin, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sambil nangis rapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat suami, nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai selesai. Assalamualaikum. Minta sama Allah, ya Allah, balikan suamiku yang tadi lagi marah. Aku sayang padanya, maka berikan nasihat untuknya. Tiba-tiba malaikat Allah manggil, malaikat, kak. Tuh lihat, bojone dua sifat karakter hayyin. Dia tidak akan tersentuh dari neraka. Harusnya marah, banting piring, banting pintu. Tapi dia menang baik, malah sholat 2 rakaat. Dia buka Quran, suami langsung malaikat datang lewat telinganya. Masuk ke telinga, langsung lapor. Woi, balik sih lo, kata malaikat. Akhirnya sopo sing ngomong yo, lewat telinganya. Balik, bojone wis ngenteni.
Akhirnya balik, pas balik nangis, ya Allah, mau aku nesu-nesu karo bojone. Buka pintu, istrinya masih baru habis sholat, dia baru baca Quran. Masya Allah, pas lihat pintu Pak, pintunya orang bolong, orang jebol, aman. Berarti orang nesu. Lihat kaca, orang masih pecah. Lihat piring, aman. Ternyata istrinya punya hayin, ayemi, ngademi. Masya Allah. Pas buka kamar, salamnya juga dijawab pas lagi di kamar. Pas buka, Masya Allah, istriku bukannya marah tapi sholat sunat 2 rakaat, dia baca Quran. Ini pas mau coba, dia mau meluk dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah, disangkanya mati bojone. Ya Allah, kok gue harus mati ya, dibacain Yasin. Ternyata dibaca Yasin, hanya dipeluk. Minta maaf. Itulah hayin. Hayin bisa menenangkan. Rasul hayin kepada bukan hanya umat Islam, umat Yahudi, Nasrani yang bukan agamanya, dia memiliki hayin. Makanya diidam-idamkan dan tokoh idola kita. Makanya idola kita Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, layin. Tutur kata Rasulullah itu Pak, lembut, qaulan kalimah, mulia, qaulan latifah, layin, latif, lembut banget. Sehingga sosok yang diajak bicaranya, dia tidak bisa di atasnya. Dan selalu takdim. Kalau kita Pak, mungkin kita mungkin nggak tahu sosok Rasulullah. Kita para ulama aja, para habaib yang adem ayem ya. Kita takdim kalau ngomong tuh kan nggak bisa ini. Saking lihat ulama kita yang kita takdimi, yang kita muliakan, kita nggak bisa apa-apa untuk saya baca ibu. Kita nggak berani kan? Begitu apa sobat ibu? Tahan tunduk, saling cium tangan dan minta doa. Mungkin zaman sahabat ke Rasulullah saling ingin minumnya berkahnya, ingin meluk dia. Sama kalau kita ketemu Pak para ulama, contoh apa aja, pinginnya meluk kita dekat. Tapi kan nggak mungkin meluk orang-orang pas banyak. Tapi minimal cium tangan. Tapi saya biasanya kalau pas deket, saya ikut hataman kemarin ngaji tiap malam, saya peluk mumpung kesempatan. Abah masih hidup. Apalagi zaman Rasulullah, orang rebutan kepada Rasulullah, kepada ulama yang sahabat yang wali-walinya, ulama-ulama sampai tabi-tabinya. Masya Allah, kita kangen dengan itu. Lain tutur kata Rasulullah selalu diikutin, lain tuturnya ngomong. Maka ada seorang wanita Pak begini, saya percepat. Sahabat datang, ya Rasul, napa? Tuh di sudut kota Mekah itu ada seorang wanita, ahli Quran, sholatnya rajin, umroh 2 minggu sekali. Soalnya main cedak Mekah, cedak Ka'bah 2 minggu ya pancen. Pancen 2 minggu umumnya dekat. Umroh kita kalau umroh bisa umroh kan yang wajib sekali umrohnya itu bisa bolak-balik Pak, dalam 10 hari bisa 6 kali kalau nggak capek. Nah apalagi yang rumahnya di sana. Akhirnya kata Rasul, sahabat bilang, apakah dia ahli surga ya Rasul? Sahabat Rasul jawab, lah tidak. Iya min ahlin nar. Dia ahli neraka. Dimana ya Rasulullah? Kenapa? Soalnya ngomongnya nyakitin tetangganya. Kalau ngomong saudelede, ibu jamaah ahli sholat, jamaah terus. Kalau pas pengajian ngomongin aib orang lain, jelekin tetangganya. Mohon maaf, neraka bu, catat bu, catat. Ojo buka aib wong liyo. Mudah-mudahan yang buka aib hari ini bertobat. Sayang hati-hati. Nah, ketiga, hayin, layin, qoribin. Mana qorib? Nah ini sahabat yang sangat hebat. Qorib ini gaul, dekat. Sahabat itu tidak pandang bulu mau siapapun. Dia deketin, dia rangkul. Makanya di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Sahabat itu pindah dari Ansor ke Muhajirin, disambut Pak. Tolan badru alaina min sani yatil wada barang wajaba alaina madawar lillahi. Rasul itu Pak Bu kemanapun dibutuhkan. Rasul itu dimanapun dibutuhkan. Maka ada pepatah mengatakan la gurbata lil fadili wala watna lil jahil. Tidak ada tempat merantau bagi orang yang berilmu dan tidak ada tempat kediaman bagi orang yang bodoh. Orang yang berilmu dimanapun akan dibutuhkan. Pindah ke sini semua rebutan. Coba
ahli Quran, ahli kitab, semua butuh. Tapi yang bodoh, nggak mondok, nggak sekolah, orang gaul, orang korib, maka jadi sampah masyarakat. Ilmu nggak punya, gaul kagak, akhirnya cuma biasa-biasa, makanya tidak dibutuhkan. Maka la gurbata lil fadil wala watna lil jahil. Keempat, hayin, layin, bin. Keempat, sahlin. Sahlin itu nopo? Memudahkan urusan orang lain. Yang jadi kepala desa jangan mempersulit umat rakyatnya, mau tanda tangan uang repot, mau izin dan sebagainya, mau camat hanya mau bikin tanah, bikin ini aja, apa meluluskan ini ambil repot, dipersulit, harus bayar, harus ini mempersulit. Maka Bapak minimal jadi kepala RT permudah. Jadi kepala RW permudah, jangan yassiru wala tu'assir. Oke, jangan persulit. Maka mayassara yassarallah. Barang siapa yang suka mempermudah urusan orang lain, maka janji Allah akan mempermudah urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Ulangi sebelum saya duduk. Nomor sebentar nomor. Hayyin. 2, layin. 3, qoribin. 4, sahlin. Dengan 4 ini semoga di malam kita menjemput malam Lailatul Qadar ini, sehingga kita mendapatkan di 10 hari. Ada juga pendapat di malam-malam ganjil. Ini sekarang malam genep ya, malam 28. Gak apa-apa, 28 pun kita sambut dengan wirid, kita sambut dengan baca Quran, maka Lailatul Qadar turun, insya Allah pahalanya kita seperti 85 tahun kita ibadah. Gimana coba, enak banget ya kan? Amin alfi syahrin ya, 1000 bulan, masya Allah. Maka semoga kita mendapatkan, yang penting istiqomah ibadah, istiqomah taraweh, istiqomah tadarus, minimal 1 bulan hatam Al-Quran, amin, sekeluarga, sehingga kita mendapatkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini mendapat barokah, mendapat pahala, mendapat kenikmatan. Tentunya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.